Mau cuan besar modal ceban? Ya cuma di Indodax yang terpercaya. Trading aset kripto, kapan aja dan di mana aja. 24 jam nonstop, dengan mudah dan aman. Download Indodax sekarang. Indodax Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Mus Channel. Luar biasa ya. Dan di video kali ini saya kedatangan tamu yang nggak istimewa banget sih. Cuman ini luar biasa, sosok anak muda panutan ya, dari Pekanbaru merantau ke Jakarta, dan di Jakarta nggak pernah ngerasain jadi gelandangan di Jakarta karena langsung sukses. Selamat sore Mas Gemal. Siap, Masku. Namanya siapa sih? Gemal siapa sih? Panggil Bang aja, panggil Gemal juga boleh. Gemal Pulungan bukan? Panggabean. Oh, Panggabean. Gemal Panggabean, ingat itu. Iya. Jadi saya sengaja mengundang beliau sebenarnya sih karena kesibukan beliau ini luar biasa, jadi susah untuk ketemu. Padahal kita satu dari apa namanya ya? Dari satu kos-kosan dulu padahal. Iya. Tapi sekarang ya memang udah beda sih. Tinggal udah di apartemen ya. Terus ya pokoknya udah jauh lah. Pokoknya udah sukses banget. Dan inilah yang mau saya gali ilmunya, mau saya tiru untuk kedepannya. Mas Gemal. Mas Gemal ini kan di Jakarta pendatang nih. Pendatang bisa dikatakan, sama saya juga pendatang sebenarnya. Merantau jauh-jauh ke Pekanbaru, ke Jakarta. Apa sih yang dicari, Mas? Ya uang. Karir. Uang lewat karir kan. Ya nggak muluk-muluk lah. Tapi bukannya dulu berkarir di Pekanbaru udah lumayan bagus? Ya pengennya yang lebih bagus lagi. Pengen lebih bagus, makanya hijrah ke Jakarta. Makanya hijrah. Nah, ceritanya itu gimana? Aduh. Nah, itu cerita perpindahan dari Pekanbaru ke Jakarta itu gimana? Aduh. Kok bisa nyasar ke Jakarta? Aduh. Dulu gini Mas. Ya. Tamat SMA nggak langsung kuliah. Dulu jaga studio band. Oh, jaga studio band. Anak band ya? Jaga warnet. Jaga warnet dulu jualan bokep. Serius, gue serius. Jaga warnet tuh jualan bokep pemirsa. Kan udah lama, udah nggak berlaku lagi. Iya kan? Ada surutnya udah lewat. Tapi lama-lama nih ngeband nggak pulang-pulang tuh. Terus ngapain, kata ayahku, ngapain? Ya karena sempat ditegur sama ayah? Dimarahin. Jadi dulu rambut gondrong gitu, kribo, disuruh pangkas, diguntingin, dipangkas, disuruh lah jadi wartawan. Tapi ini belum kuliah ya? Belum kuliah ya. Terus masuklah ke Rio Pos dulu sama salah satu koran di Pekanbaru ya. Pekanbaru tuh belajar di situ. Ya. Akhirnya bikin media sendiri ayah waktu itu, ya udah bikin lagi. Akhirnya aku tuh pengen di geng yang keren, di geng yang paling top lah. Karena diskriminasi ini nggak bisa ditepis ya, diskriminasi media terutama di Pekanbaru tuh kayaknya kuat banget. Kalau di sini nggak sekuat di Pekanbaru ya. Ya. Masuklah ke MX. MX ini koran mainstream, koran paling laku lah di zamannya di kriminal di Pekanbaru, tentang kriminal segmennya. Nah di situ tuh setahun 2 tahun di situ banyak belajar Mas, belajar karena kita narasumber yang sering polisi. Ya sering pejabat dan lain-lain, kita kan bisa menghadapi orang, belajar menghadapi orang. Padahal aku dulu ngomong sama orang aja nggak berani, ngomong sama cewek aja nggak berani. Tapi akhirnya terlatih. Nah, ya. Setahun setengah di sana pindah ke namanya rioterkini.com. Akhirnya aku masuk media online. Berarti dari cetak pindah ke online. Itu tahun berapa? Itu di MX 2011, berarti aku masuk ke sana itu 2013. Rioterkini.com. 2 tahun di sana. Itu juga kenal Mas Mus di sana tuh. Dulu Mas Mus di Gorio ya. Terus aku masih ingat kenalnya di Mall SK. Kalau nggak salah liputan apa gitu ya? Liputan apa gitu ya waktu itu ya? Ya pokoknya ada salah satu produk telekomunikasi. Iya. Oh iya? Iya. Oke. Terus kuliah nggak selesai nih. Aku kuliah malam nggak selesai. Tapi ngeband masih nyuri-nyuri? Masih nyuri-nyuri waktu. Dan ayah nggak tahu? Ayah tahu. Oh tahu. Ayah dukung juga akhirnya. Oh, akhirnya dukung juga. Iya mungkin karena. Tapi setelah Gemal terjun ke jurnalis.
Baru ayah setuju. Mungkin karena udah bisa beli gitar sendiri kali ya. Karena kan band itu modalnya mahal banget kan. Terus akhirnya berhenti kuliah 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain. Kuliah nggak jalan, terus 3 bulan berhenti dari otak ini nggak ngapa-ngapain. Itu udah deadline skripsi. Sebulan sebelum skripsi, aku teleponin semua media Jakarta. Kompas, Tempo, kita sebut aja lah. Terus Bisnis Indonesia, yang angkat cuma Bisnis Indonesia, yang serius kayaknya cuma Bisnis Indonesia. Katanya dibilang ada perwakilan di Pekanbaru. Aku datangi tuh, terus aku datangi 2 hari kemudian aku masuk di sini. Ternyata mungkin standarisasinya beda ya. Darinya liputan kriminal ke liputan bisnis, terus media besar. Standarnya beda, jadi ngulang dari awal. karena di MX itu memang berhubungannya dengan bandar narkoba, dengan polisi, begal, dengan polisi, dengan pokoknya kasus-kasus kriminal tiba-tiba suruh ngitung angka-angka. Yes, bener. Dari pakaian aja kan. Anak ekonomi itu kan jarang pakai kaos. Harus kemeja, kalau bisa jas. Kalau bisa jas. Kalau di kriminal tuh kan pakai kaos itu cukup. Nah, itu juga udah beda kan. Dari fashion aja udah beda. Nah, di situ kuliah juga selesai tuh. Akhirnya aku selesaikan sekitar 9 bulan lah selesai, aku wisuda. Aku bilang sama bosku, aku mau ke Jakarta nih, bantulah aku ke sana. Aku udah mimpi di Jakarta. Akhirnya orang mimpi pengen ke daerah, ini kok mimpi malah pengen ke Jakarta. Ngapain ke daerah? Macet-macetan. Orang Korea aja, orang Korea, orang Jepang, orang negro aja ke Jakarta ngapain? Ya membangun daerah dong. Oh ya, membangun daerah bener ya. Ya terus akhirnya dibantu ke Jakarta. Akhirnya masih liputan di Harian Bisnis juga. Masih di Bisnis Indonesia. Jadi yang mengantar aku ke Jakarta tuh Bisnis Indonesia. Dan orang pertama yang kuhubungi adalah beliau. Walaupun di dunia jurnalistik dia lebih senior, di Jakarta saya senior. Terus berapa lama di Jakarta? Maksudnya di Harian Bisnis itu berapa lama? Itu 2017. Oh, 2017. Sampai 1 tahun. 1 tahun. Kasus, ada masalah waktu itu. Jadi ada kasus, ada yang dipecat saat itu juga, 2 orang. Kemudian karena aku berkilah dan aku nggak terbukti, ya akhirnya tidak diperpanjang setahun kemudian. Nah itu bingung tuh Mas, aduh namanya di Jakarta, baru nikah, tinggal di kos-kosan. Nikah di Jakarta? Nikah di Pekanbaru. Nikah di Pekanbaru, tapi setelah di Jakarta berarti? Kemudian aku kan 3 bulan tuh. Di Jakarta 3 bulan dulu, terus nikah, terus bawa istri ke Jakarta kan. Nah 3 bulannya aku numpang sama beliau. Nah terus? Iya terus udah setahun nggak diperpanjang, kontrakku nggak diperpanjang. Tuh, mau kemana, mau ngapain? Akhirnya ngubungin relasi juga kan, ngubungin. Aku dekat dengan dia, sering wawancara dia gitu. Aku dekat dengan PRA, sering dengan dia, dan ternyata mereka selama ini terbantu. Karena buktinya dua-duanya ini nerima, Bang ada kerjaan nggak? Aku nelpon sini, Mas ada kerjaan nggak? Dua-duanya nerima, alhamdulillah. Nah itu hanya keberanian aja sih. Padahal. Dan itu apa pekerjaan awalnya? Itu ya public relation. Itu bisa disebutin perusahaannya, Bang? Oh bisa, namanya Cirebon Power. PLTU. Dia mewakili tenaga uap. Jadi jadi wartawan sering mengkritisi PLTU, PLN dan lain-lain. Tiba-tiba keluar dari Harian Bisnis, dia terpaksa ngenyot APBN. Tapi itu sebenarnya bukan kerjaan yang main-main. Ya. Tapi kan artinya itu memang waktu itu dia digugat sama LSM. Jadi aku backing lah, misalnya aku dampingi, aku bikin mereka aman, bikin berita aman, bikin perserius aman, sehingga akhirnya mereka tidak terbukti. Bukan tidak terbukti, divonis tidak bersalah. Oh berarti perusahaan bermasalah awalnya? Bermasalah. Oh bermasalah. Karena aku bilang tadi, aku tuh udah nganggur selama 3 bulan, kena masalah lah ibaratnya. Tiba-tiba dapat pekerjaan di tempat kerja yang bermasalah. Itu kan berat, nganggur sebulan. Oh sebulan. Itu berat banget. Iya. Berat banget. Berat banget. Tapi akhirnya tuntas kerjaannya. Tuntas. 2 tahun di sana. Itu tahun pertama di Cirebon Power itu. Tahun kedua. Ini semua orang nggak tahu kali ya. Direktur utamanya tersangka KPK. Walaupun akhirnya tidak terbukti. Itu gara-gara kayak gini. Jadi spesialis tidak terbukti hubungi saya.
Nah sambil itu aku bantuin temanku di perusahaan public relationnya. Nangani kasus bermasalah. Ada BFI Finance, ada Pulau G itu, Podomoro Group dan wah. Berarti selalu menangani perusahaan yang bermasalah. Iya, karena gini, sebenarnya gini, aku ngasih tahu ya, mungkin penontonnya Kamus deh. Jurnalis itu kalau dimasuk ke humas atau public relation, dia spesial. Karena dia biasa menangani hal yang bermasalah. Ya. Dan yang jadi nilai jualnya adalah dia bisa menangani krisis. Dan bisa bikin masalah tambah ruwet, tambah bermasalah. Bisa juga masalah ruwet bisa dijadiin mudah. Yes, benar. Hebat juga ya. Iya. Nah, terus setelah 2 tahun temanku berantem. Ya. Yang punya PT itu berantem. Akhirnya aku nggak ikut dia. Dia berantem sama temannya gitu. Aku nggak ikut dia, perusahaan ditutup. Aku nggak mau lagi ikut dia karena aku udah malu, udah merasa udah enek begitu. Padahal ini hanya masalah sepele kan. Di Cirebon Power juga nggak aku perpanjang. Karena waktu itu masalah harga dan lain-lain. Bingung juga mau ngapain, tapi dalam waktu 1 minggu aku dapat kerjaan. Itulah di Indodax di Bitcoin Indonesia itu. Kapan ya aku bisa punya mobil baru, rumah baru, tas branded, liburan ke luar negeri? Ingin wujudkan impian dan miliki barang mewah? Gak usah gundah. Download aplikasi Indodax di HP-mu sekarang. Dengan Rp10.000, kamu udah bisa investasi aset kripto untuk raih keuntungan yang wah. Gimana? Udah bisa kebeli kan? Daftar sekarang, untung kemudian. Hanya di Indodax. Jadi 1,5 tahun di sana kripto lah ya. Kripto. Jadi memang membuat Indodax dan kripto di Indonesia itu terkenal. Itu misinya 1 tahun. 1 tahun diperpanjang 6 bulan. Terus dibikinin media ya, disuruh jalankan medianya sekarang. Ngomong-ngomong kripto nih, karena Mas Gemal ini sekarang nggak jauh-jauh dari kripto ya. Udah punya saham berapa di kripto? Anjay. Boleh tahu nggak? Karena tahu pengen nyanyi Mr. K. Ya, yang di sana. Oh iya, oke. Ada deh. Tapi memang pertumbuhannya gila banget ya. Istilahnya modal kecil itu memang bisa gede banget dalam waktu yang singkat. Itu udah. Cuman itu aman gak sih? Aman gak aman sih? Aman gak aman? Nggak amannya dia bisa turun sewaktu-waktu. Pelaku kriptonya aja ragu pemirsa. Serius? Jadi bukan ragu, memang aku bilang itu aman nggak aman. Aman nggak aman? Aman nggak aman. Nggak amannya gimana? Nggak amannya penurunan juga tajam. Oh gitu. Jadi semacam kayak apa sih ya namanya? Permainan saham ya? Mirip banget. Mirip banget. Jadi yang kita beli, misalnya kita beli Bitcoin harga 1 juta. Iya. 8 bulan kemudian naik 4 kali lipat 4 juta. Ini yang berbahaya. Begitu dia sudah jadi 4 juta, orang nambah lagi. Beli lagi. Ternyata dia turun lagi. Turunnya bisa nyampe di bawah 1 juta misalnya? Nggak mungkin. Mungkin. Tapi di bawah 4 juta itu bisa. Oh gitu ya. Nah itu kan yang bahaya. Jadi orang banyak tetap rugi ya kalau misalnya. Jadi rugi kan. Jadi memang sebenarnya trading kayak gitu tuh menghadapi diri sendiri aja. Kontrol emosi. Kontrol ya? emosi. Ibarat kata ya itu ya kayak apa sih namanya perlombaan ya. Kayak judi. Bisa dibilang gambling, tapi kan ada kalau judi itu kan metode sih menurutku sebenarnya. Kalau kita memang pure taruhan, kita nggak tahu mau ngapain, ya pasti itu judi. Tapi kalau kita tahu teknik, kalau kita tahu dia akan turun kapan, naik kapan, ya nggak judi. Tapi pernah ada nggak sih pemain kripto ini yang sampai rugi besar bermasalah akhirnya nuntut gitu? Ada nggak? Enggak. Belum pernah ya? Nuntut enggak. Tapi yang rugi besar banyak. Banyak. Yang untung besar juga banyak. Lebih banyak lagi. Jadi pada intinya ya lebih baik main. Inilah. Nah terakhir aku main, aku bocor lagi. Terakhir aku main modal 7,7 juta. Modal 7,7 juta, aku beli beberapa kripto yang bagus kayak Ethereum,
sama BNB namanya. Dalam waktu 4 bulan jadi 11,6. Dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Itu sempat ke angka 12,5, tapi dia turun. Tapi sempat ditarik nggak? Akhirnya gue tarik, gue beli tuh. Sekarang masih 0 karena mau ngulang lagi mas. Berarti ya kalau mau untung dan nggak mau buntung, ketika pas naik jual. Ketika dia turun nggak usah jual. Ketika turun nggak usah jual, nambah kalau bisa. Kalau bisa, betul. Kalau bisa nambah. Nah, tapi begitu naik jual semua. Benar jual. Karena kan orang. Tapi ada sistem poin nggak sih? Poin maksudnya? Maksudnya misalnya pas naik ada poinnya gitu. Nah begitu ditarik semua nanti turun poin gitu misalnya. Ada semacam itu nggak sih? Enggak ada gitu. Enggak ada ya? Enggak ada. Cuman dia kayak beli emas. Kita beli 0,01 Bitcoin misalnya. Harganya sekarang Bitcoinnya 800 juta. Kita bisa beli 10.000 tuh bisa. Dapatnya 0,00 sekian Bitcoin. Jadi begitu dia 800 ke harga 1,6 M, berarti kan naiknya kan 100%, 2 kali lipat. Jadi kalau modal emas 1 juta, jadinya berapa? Jadi 2 juta. Ya. Nah gitu. Nah kesalahan orang kebanyakan, begitu dia naik dia nimbun lebih gede. Kalau dia turun baru kepikiran jual. Dunia kebalik betul. Padahal kan sebenarnya kalau turun itu waktunya beli. Nah jadi itu tipsnya pemirsa, ini pelaku dari kripto sendiri ya. Jadi ketika lagi naik harga, ya disitulah jangan nimbun, tapi jual. Tapi di saat harga turun, nah di situ nimbun, karena ada kemungkinan bakal naik. Tapi kalau udah naik, pasti kemungkinan turun. Pinter nggak gua? Iya memang begitu. Iya memang begitu. Sederhananya seperti itu. Nah gitu ya. Orang banyak pikirannya ribet gitu. Bitcoin itu nggak ada wujudnya. Bitcoin haram. Jadi kalau untuk kripto ini kan banyak macam ya, banyak macam. Ada bisa dikatakan udah ada puluhan bahkan ratusan mungkin ya jenisnya. Jutaan ya. Yang terregistrasi di cuman secara global itu. Sekarang tuh 4.000-an. 4.000 macam kripto. Jadi yang menurut Mas Gemal paling aman itu yang mana? Bitcoin, Ethereum. Bitcoin itu paling aman. Bitcoin sama Ethereum 2 itu aja. Terus hubungannya dengan Indodax tadi? Indodax itu kan jual. Oh, ini ada emas kayak nih. Supplier. Yes. Benar. Ini ada emas nih. Ya. Yang jual kan bisa BSI, Bank Syariah Indonesia, bisa yang Pegadaian, bisa toko emas, bisa Antam dan segala macam kan. Ya. Tapi kan namanya emas. Nah itu, ini ada Bitcoin, Ethereum dan lain-lain yang jual Indodax. Yang jual platform. Jadi Mas Gemal ini di Indodax-nya. Di Indodax-nya saya 1,5 tahun. Percayakan ke Indodax. Mau cuan besar modal ceban? Ya cuma di Indodax yang terpercaya. Trading aset kripto, kapan aja dan di mana aja. 24 jam non-stop, dengan mudah dan aman. Download Indodax sekarang. Indodax Indonesia Bitcoin and Crypto Exchange. Iklan saya. Mas, kamu tertarik nggak investasi gitu-gitu? Dari dulu sebenarnya saya kalau hal-hal seperti ini kayak dulu pernah ada yang nawarin kayak apa namanya binomo segala macam gitu ya, yang ya intinya permainan-permainan yang seperti itu. Saya sempat mencoba tapi nggak pernah berhasil gitu, kayak wah ini malah buang-buang duit gitu. Jadi mendengar ada yang baru nih kayak Bitcoin segala macam, ya sebenarnya bukan hal baru ya, udah lama ya. Saya dengar udah lama, cuman maksudnya ramenya lagi kan di era pandemi ini mulai rame lagi. Betul. Sempet tertarik tapi apa ya, belum berminat gitu. Tertarik tapi belum berminat. Nah ini tugas Anda sebagai marketing digital untuk melobi saya supaya saya tertarik gitu. Ya. Tapi yang perlu dipikirkan sebenarnya yang kayak Mas bilang tadi, bahwa ini sederhana banget. Begitu kita tanam dia untung ya udah tarik. Jangan terlalu ambisi jadi 1 juta jadi 10 juta, itu kan bisa lama. Ya. Dan nggak semua koin bisa seperti itu. Bisa kemungkinan terjadi 1 juta ke 10 juta tuh gede banget Mas. Banyak koin yang kayak gitu. Cuman seberapa tahan kita
menunggu. Karena aku bilang tadi menghadapi diri sendiri. Katakanlah Bitcoin, Ethereum 1 tahun tuh naiknya 10 kali lipat. Ya. Dalam waktu 1 tahun. Ada koin lain yang dalam waktu 2 bulan. Apa tuh? Banyak banget. Ada Doge, Shiba Inu mungkin penonton yang kamu tahu. Banyak banget. Koinnya Elon Musk itu banyak banget yang kayak gitu. Kemarin kalau gitu aku beli ini aja kan gitu-gitu Akhirnya kita kalah, akhirnya kita rugi, akhirnya kita panik. Itu aja. Karena banyak pilihan, terus juga karena nggak yakin tadi ya. Karena masalahnya Mas Gemal sendiri tadi udah ngasih clue permainan investasi seperti ini itu ya aman nggak aman gitu. Iya, aman nggak aman, tergantung kita. Tergantung ngontrol emosinya, ngontrol keuangannya juga berarti. Ya itu loh, misalnya Kang Mus beli rumah. Apakah rumah itu 100% aman? Ini belum tentu. Perlu pagar, perlu CCTV, ya. Banjir segala macam, Ya. itu kan di luar kendali kita. Ya. Nah, yang seperti itu lebih rentan terjadi memang di dunia kripto Orang karena jago ya, orang marketing ya. Saya mulai ini. Nah, ibaratnya nih kalau penonton kamu juga aku kasih tahu nih. Ibaratnya kalau kita beli kripto itu kita ibaratnya beli rumah, kita ibaratnya beli mobil, kita ibaratnya beli apalah gitu. Kita tahu dulu produknya ini kayak apa. Dia bisa naik berapa lama, dia bisa turun berapa lama. Tapi kalau rumah ibaratnya kan dia barang yang sama kayak tanah gitu. Yes. Yang tidak pernah turun, Mas. Itu bedanya. Oke. Kalau koin kan tadi ada grafiknya, Yes. ada turun naik. Kalau rumah kan enggak. Hari ini beli 10 juta, 10 tahun yang akan datang 10 miliar. Itu bedanya. Ya. Iya benar, tapi kan beda fungsi. Jadi investasi itu kan beda produk, beda fungsi. Kalau Bitcoin, Ethereum dan lain-lain itu kan memang dia fungsinya tuh keuangan digital dan fungsinya untuk dia kayak platform kayak Google gitu. Jadi kita untuk pembayaran internet gitu. Nah, kalau rumah kan memang untuk ditinggalin kan. Iya. Ya, tapi memang kalau menurutku investasi yang paling aman ya properti, nggak ada yang lain. Nggak ada. Saya jadi bingung ini. Iya. Ini jualan Tadi Bitcoin, jualan beli koin properti. tapi investasi yang aman katanya properti gimana? Paling aman. Ya iya dong. Tapi properti apa bisa dibeli dari 100.000? Iya, benar. Apa bisa dibeli 10 juta yang kayak Mas? Kalau mungkin koin bisa. Kalau koin bisa. Masuk. Dan nggak perlu, kalau beli rumah kan bayar notaris, terus jual nanti ganti surat apa segala macam. Kalau Bitcoin tinggal pencet aja. Tapi ngomong-ngomong mau sampai kapan bergelut di bidang ini? Aduh, pertanyaan kayak tai. Luar biasa banget. Mau sampai kapan? Mau sampai tua? Kayak begini-begini aja? Aku pengen buat sesuatu yang besar lagi. Aku ingin, ya aku punya ilmu, aku punya teman-teman, aku punya jaringan yang oke. Mungkin ingin membantu masyarakat Indonesia secara keseluruhan lah, secara lebih masif, lebih banyak. Di bidang Digital marketing. digital marketing. Sekarang gini Mas, banyak banget temanku tuh bikin warung, bikin kopi, bikin kedai atau apa bentuknya. Tapi nggak tahu gimana main di Tokopedia. Iya. Nggak tahu bikin YouTube kayak gini, mereka nggak tahu. Bikin Facebook marketing atau Facebook jualan tuh mereka nggak tahu. Ada yang nanya ke aku, gimana sih Bang caranya digital marketing tuh mulai dari mana? Apa harus joget-joget di TikTok apa gimana? Nggak tahu. Padahal itu orang kaya loh. Iya. Iya. Nah ini aku ingin membantu. Nah jadi ini sebuah misi besar lah karena aku merasa aku udah didukung dengan kemampuanku. Ya. Insya Allah aku punya teman-teman kayak Kang Mus juga, punya Ya. orang-orang lain juga yang kurasa siap membantu. Siap. Dan pada intinya ujung-ujungnya kan bikin perusahaan sendiri gitu. Bikin perusahaan. Nah iya itu tadi, makanya tidak selamanya ikut orang karena orang ada masanya, masa ada orangnya. Jadi jadi ketika nanti jadi ketika mungkin ini masanya Mas Gemal ngabdi ibaratnya. Betul. Mengabdi, menggali ilmunya dan kemudian nanti akan diterapkan sendiri dan giliran ibaratnya membantu orang lain. Luar biasa banget, luar biasa banget. Tai. Kalau gitu bisa dikasih koin dong. Tai banget. Keren. Jadi sahabat Kang Mus ya, yang kameranya sana apa sini sih? Jadi apa namanya, Gemal ini dulunya juga berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media, beberapa media bahkan ya. Tapi yang paling terakhir itu di
Harian Bisnis Indonesia ya. Yes, siap. Dan ya kalau dari nama medianya udah tahu ya, nggak jauh-jauh hubungannya dengan bisnis, dengan apa namanya, Keuangan. dunia usaha, keuangan dan lain-lain. Jadi wajar jika Mas Gemal atau Bang Gemal ini ketika keluar dari media ya langsung jadi seorang entrepreneur, bisa dikatakan seorang marketing digital ya. Dan intinya setelah apa namanya berkarir dari jurnalis pindah ke digital marketing. Emang loncatan dari media ke pekerjaan sekarang nggak jauh dari apa namanya, dari kerjaan sehari-hari di jurnalis? Banyak juga orang nanya gitu Mas. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah, karena kan nulis juga, kita bikin report, kita bikin data, kita himpun data. Sebenarnya kita wawancara juga, wawancara CEO-nya, wawancara manajernya, wawancara direkturnya, terus kita bikin data, bikin ini, jadiin konten, jadiin press release, jadiin media. Bukan sosial. konten YouTube kan? Ada juga. Oh, ada juga. Tapi kan tetap ditulis karena dia. Maruk nih. Ya. Jadi kalau dulu kan di media pasti ada namanya absen pagi, terus ada juga namanya kayak istilah penugasan apa sih? Tor ya, Pak? Ya pokoknya itulah. Nah di pekerjaan sekarang ada nggak seperti itu? Ada sih, konten pagi mau nulis apa? Nah gitu. Apalagi di keuangan kayak di Bitcoin gitu kan. Pagi itu mau bikin apa dulu, terus siang nanti bikin konten apa nih, malam konten apa. Karena sebenarnya ramenya tuh konten tuh malam Mas. Media sosial tuh ramenya malam. Jadi alasannya? Iya dong, karena orang pagi mungkin aktivitas, siang mungkin aktivitas, malam orang udah tidur di rumah, udah leye-leye santai-santai, terus bikin konten, terus nonton konten atau lihat Instagram gitu. Jadi tapi disiapinnya itu konten itu 1 menit atau mungkin 1 paragraf, tapi nulisnya tuh waduh luar biasa. Memikirkan angle-nya berarti sama dong kayak di media, nggak jauh-jauh juga? Sama, persis memikirkan sama. angle, judul dan lain-lain. Bedanya kita wawancara orang lain, pihak luar, dan menampilkan di media kita sendiri kan. Nah kalau ini kan kita mewawancara pihak internal, ditampilkan di media kita sendiri juga kan. Cuman yang jadi keren, yang ngasih kerennya jadi jurnalis itu banyak ketemu orang. Iya. Kalau ini kan kita nggak bisa label kita jurnalis, kita nggak bisa label kita nggak punya power seperti power jurnalis. Makanya that's why aku masih perlu orang-orang kayak Mas. Aduh. Kebalik kayaknya. Justru saya yang membutuhkan beliau. Tanpa beliau ya kering. Tapi gini sih sebenarnya kalau aku mau bilang, banyak orang yang kayak nggak kayak Mas gitu, menganggap ini tuh proyeknya press release itu proyek main-main. Tapi kan sebenarnya di kita itu penting banget. Ya. Kita ingin tampil di media daerah, kita ingin tampil di media nasional, bahkan media luar negeri, itu kan nggak main-main. Dalam setiap pekerjaan itu kan pasti ada enaknya, ada enggaknya nih. Kalau di jurnalis kita udah sama-sama ngalamin, udah sama-sama tahu lah. Nah di pekerjaan baru ini suka dukanya apa? Aduh, justru karena aku di sini sebenarnya aku baru dipercaya jadi kantorku tuh punya media, bosku tuh orang kaya, dia punya media, namanya duniafintech.com. Aku jadi pembret lagi di situ. Jadi balik lagi. Balik lagi berarti. Tapi nggak apa-apa. Tapi aku kan nggak nge-report kan, nggak reporter. Tapi ya produknya sama aja. Cari klien, bikin konten, terus jualan ya. Tapi pada intinya kan apa namanya? Kalau di media istilahnya media sebelumnya kan memang berita ya, umum reporter ya, kan, ini segala macam iya. dan bukan dagang istilahnya, bukan betul, jualan. Betul. Kalau sekarang kan lebih ke jualan, ke dagang kan, lebih ke jualan. Nah itu apa namanya, suka dukanya tadi. Kata orang enak aja kali ya, padahal pusing Mas, pusing banget. Ya gimana ya, kita di target. Pusing tapi cuannya gede kan. Itu yang penting. Iya sih, tapi ya pusingnya ya beda lah. Reporter tuh enak, bebas, mau ngapain aja bisa, mau ngapain aja bisa. Kalau kita kan punya target. Aku tuh bikin proyeksi anak-anak setiap pagi, bikin cari target setahun tuh harus dapat berapa duit untuk muterin duit ini ke pemilik modal gitu ya. Kan. Bikin capeknya luar biasa banget. Lebih capek. Ya, tapi lebih nikmat ya. Ya alhamdulillah dinikmati aja.
selain Mas Gemal nih selain apa namanya mantan jurnalis, tapi juga nggak mau ninggalin kejurnalisannya gitu, dengan Sebenarnya terbukti sekarang juga punya konten YouTube yang membagikan konten-konten tentang penulisan, tentang ya pokoknya nggak jauh-jauh dari karya jurnalistik. Nah ini apa tanda-tanda Mas Gemal nih belum bisa move on gitu? Ya makanya ini pertanyaan luar biasa banget loh. Jadi gini Mas, aku dari bisnis Indonesia bantuin temanku di PT-nya dia, ya. Jadi konten strategis lah, bikin konten itu khusus menangani klien-klien yang bermasalah. Nah, setahun aku dibuatin media lagi. Mungkin terus udah 1,5 tahun di Bitcoin Indonesia di Indodax, dibikinin media lagi. Jadi kayaknya mungkin hatiku yang berbicara ke orang, bukan mulutku. Tapi sebenarnya secara mulut, secara logika, aduh ngapain sih jadi jurnalis, udahlah Mas dan Kang Mus saja gitu. Udahlah yang lain teman-teman juga udahlah gitu. Tapi ya mungkin hati berbicara, dunia jurnalisnya enak banget, dan bukan hanya di karir ya, tapi di kehidupanku juga aku banyak belajar. Ya karena apapun ceritanya Mas Gemal juga terlahir dari keluarga besar seorang jurnalis yang cukup senior ya, yang saat ini juga memiliki semacam lembaga pelatihan jurnalis, Pak Wahyudi L. Panggabean. Nah, beliau ini juga yang ya banyak ngajarin saya dalam berkarir di dunia jurnalistik. Dan tapi ayah apa abah atau babi? Ayah. Ayah ya. Ayah masih bergelut di dunia media juga? Enggak atau sih. Hanya sekedar membesarkan lembaga pendidikannya? Yes, dia membesarkan lembaga pendidikannya. Cuman itu tadi, kayaknya hati dia tuh tetap nggak bisa lepas. Nggak bisa ya. lepas. Jadi, cuman aku udah lama bilang, nggak usah jadi wartawan lagi, udah jadi gurunya wartawan aja. Tapi dia nggak mau. Kayak. Dan akhirnya ditiru juga sama anaknya gitu, yang sampai sekarang nggak move on juga. Pun beliau ini sudah tidak di media konvensional lagi dan sudah di tempat kerjaan yang baru yang sebenarnya jauh sih dari dunia jurnalistik ya kalau menurut saya, karena udah jauh, udah bisnis. Tapi tetap aja setiap hari pekerjaannya membuat konten, membuat rilis, nulis, dan ya tetap aja ilmu di waktu jadi wartawan itu masih dipakai gitu. Dan ada keinginan nggak untuk misalnya pulang ke kampung, ke Pekanbaru, bikin media sendiri atau mendirikan perusahaan sendiri? Ini pertanyaan kurang ajar sih, aku takut kena hujan. Ya nggak dong. Aku nggak mau. Nggak mau? Nggak. Alasannya kenapa nggak mau? Karena mungkin kita bisa peduli dengan kampung kita lah yang Pekanbaru. Tapi daerah-daerah lain tuh perlu banyak kita perhatikan. Ya mungkin ini pilihan ya, Ya akhirnya aku pilih apartemen. Emang mau ada rencana netep di Jakarta selamanya gitu? Mungkin selamanya. Nggak pengen balik? Ayah sama ibu ya dengerin anaknya nggak mau pulang. Takut salah jawab. Aduh. Belum ada pikiran. sempat kepikiran. Tapi ya udahlah, di sini kayaknya infrastruktur tadi kan lengkap. Ya. Mau apa-apa lengkap. Ya pada intinya buat sahabat Kang Mus Channel nih, sehebat-hebatnya Mas Gemal di sini, sesukses-sukses Mas Gemal, kalau sampean semuanya pada pengen niru langsung ujuk-ujuk begitu ya nggak bisa, karena semuanya harus berproses. Karena Mas Gemal ini setahu saya dulu waktu di Jakarta dan belum nikah ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi, tidur di lantai ya, ngusir nyamuk itu pakai papan telur dibakar. Betul. Iya memang ya. Dan kalau dulu ngirupnya bau asap itu papan telur, kalau sekarang ya mungkin aroma terapi, aroma asap kendaraan karena tinggi. Oke, Kamus. Tapi aku selalu ingat Kang Mus dan Bang Yusner lah, karena tanpa mereka, tanpa Kang Mus, tanpa Bang Yusner, saya nggak ada apa-apanya. Pada intinya dimanapun kita berkarir, dimanapun kita bekerja, yang namanya teman, sahabat, nggak ada matinya.
Bener nggak? Persahabatan. Harus bener loh, paksa nih. Bener banget. Dan terima kasih banget buat Mas Gemal yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Ya, memang kalau dulu ya sekedar telepon atau WA, Mas datang. Tapi kalau sekarang ya untuk janji ketemu hari ini itu janjinya udah 2 minggu. 2 minggu. Saking sibuknya beliau. Tapi nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah udah hadir di sini dan sudah bersedia ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita kecipratan sukses. Amin ya Allah. Oke, sahabat Kamus Channel, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Kalau nggak manfaat ya anggap aja Anda buang-buang kuota. Jangan lupa like, subscribe, dan share tentunya ke media masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.